La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk memperbaiki segala kehidupan manusia, serta agar sang hamba mengerti dan paham untuk menyembah sang pencipta. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah SAW, yang didukung oleh keberanian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang dengan gagah berani berjuang demi membela agama ini. Salah satunya ialah sahabat mulia yang dikenal dalam sejarah sebagai kesatria yang sangat pemberani, seorang yang kekuatannya berbanding 1000 pasukan, dan seorang pahlawan yang namanya terukir tinta emas sejarah dunia. Sahabat radhiyallahu anhu itu bernama Zubair bin Awam. Beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat mulia mendapat jaminan surga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga salah satu sahabat yang dikenal sebagai pengawal Nabi SAW yang sangat pemberani. Selain itu, beliau adalah sepupu Rasulullah SAW, karena ibunya, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib, adalah bibi Rasulullah, dan sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, karena ayah beliau adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Asadi. Kunyah beliau adalah Abdillah. Hawari, yaitu pengikut ataupun teman setia Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, yaitu Asma radhiyallahu anha. Kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah, yaitu Allah mengkaruniai putra bagi Zubair radhiyallahu anhu. Putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhum. Beliau radhiyallahu anhu dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Di masa kecilnya, beliau sudah dilatih keberanian oleh sang ibu, yaitu Safiyah radhiyallahu anha. Seperti berada dalam kegelapan, dan di masa kecilnya Zubair sudah mahir dalam menunggangi kuda dan seni berperang. Hingga para ahli sejarah menuturkan, Zubair bin Awam adalah sahabat yang pertama menghunus pedang di jalan Allah. Beliau radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai saudagar yang kaya. Berkat rahmat Allah, beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan. Namun harta yang didapat tidaklah membuat ia lupa bersedekah. Bahkan beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat dermawan dan sangat baik perangainya. Sebab keislaman berkat kiprah sahabat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di umurnya 15 tahun. Namun sama seperti sahabat lainnya, cobaan pun menerpa, di mana keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Sang paman pun melakukan hal yang sangat menyiksa, yakni tubuh Zubair digulung dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api. Hal ini dilakukan agar beliau mau kembali ke agamanya semula. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut sahabat mulia ini adalah, "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Dalam sejarah dijelaskan beberapa kiprah dan perjuangan beliau dalam medan perang yang sangat mengagumkan. Tidak ada pertempuran yang dialami Rasulullah SAW, melainkan Zubair radhiyallahu anhu selalu ikut andil. Sehingga ahli sejarah mengungkapkan, jika kaum muslimin mendapat kesulitan dalam menghadapi musuh yang kuat, maka mereka akan melapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW akan memanggil Zubair untuk menyelesaikannya. Tanpa ada rasa takut, sahabat Zubair yang bagai macan yang sedang mengejar mangsanya,
dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti yang terdapat dalam sejarah Perang Uhud, di mana terdapat orang musyrikin yang sangat kuat dan dikenal sebagai Kabsyul Katifah, ataupun panglima kuda terhebat. Orang ini bernama Thalhah al-Abdari. Orang ini lalu keluar dengan menunggang unta, lalu menentang duel satu lawan satu. Tak satu pun dari kaum muslimin yang menjawab seruan Thalhah al-Abdari, kecuali satu orang, dialah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Seketika itu Zubair pun maju dan melompat bagai singa yang garang. Zubair pun berada di atas unta dan langsung membanting Thalhah al-Abdari dan berhasil melumpuhkannya. Rasulullah SAW yang melihat kejadian itu langsung bertakbir dan diikuti kaum muslimin. Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, yaitu pengikut setia. Dan pengikut setiaku adalah Zubair." Selain dalam perang Badar dan Uhud, kiprah beliau radhiyallahu anhu juga tercatat dalam beberapa pertempuran lainnya. Di antara yang paling terkenal adalah perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah, Zubair termasuk salah satu pasukan yang paling berani di antara yang lainnya, di mana dengan gagah berani dan skill tempurnya, beliau melesat bagaikan halilintar mengobrak-abrik barisan pasukan Romawi sampai barisan paling ujung. Lebih tepatnya, sampai pintu gerbang Romawi dan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Hal ini pun dilakukan sebanyak 2 kali. Dan yang kedua kalinya, ia pun terkena tebasan pedang di bahu dengan luka yang cukup dalam. Kisah heroik lainnya, ketika umat Islam berhasil menaklukkan Mesir, di bawah pimpinan sahabat yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Amr bin As radhiyallahu anhu. Kisah pertempuran yang sangat bersejarah, di mana pasukan muslimin yang berjumlah 4.000 pasukan harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 pasukan. Dikisahkan, terjadilah pengepungan yang dilakukan kaum muslimin. Namun dalam beberapa bulan belum mampu menembus benteng, karena kokohnya pertahanan lawan. Hingga panglima, yaitu Amr bin As, menyurati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar dikirimkan pasukan tambahan, minimal jika dipersatukan berjumlah 12.000 personil. Karena mengingat sabda Rasulullah SAW, pasukan muslimin yang berkumpul 12.000 pasukan tidak akan terkalahkan. Setelah menerima surat tersebut, Amirul Mukminin pun mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut membantu pasukan Amr bin As. Maka terkumpullah pasukan 4.000 personil. Amirul Mukminin pun mengirimkan surat kepada panglima. Surat itu berbunyi, "Telah kukirimkan pasukan tambahan yang berjumlah 4.000 personil, ditambah 4 orang yang masing-masing menyamai 1.000 pasukan. Keempat orang yang masing-masing dari mereka menyamai kekuatan 1.000 pasukan tersebut bernama Zubair bin Awam, Miqdad bin Amir, Ubadah bin Samit, dan Usamah bin Muqlad radhiyallahu anhum." Pasukan tersebut dikepalai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, Zubair pun meminta izin kepada Amr bin As untuk menerobos benteng lawan. Setelah diizinkan, beliau pun menyiapkan strategi agar bisa membuka pintu gerbang benteng tersebut. Dalam sejarah dikisahkan, beliau mengelilingi benteng tersebut untuk menemukan celah dan mengecoh pasukan Romawi. Setelah mendapat celah yang pasti, beliau langsung menaiki tembok dengan menggunakan tangga dan melumpuhkan pengawal Romawi. Beliau pun bertakbir, maka beberapa sahabat pilihan ikut naik membantu Zubair, dan akhirnya dapat membuka pintu gerbang tersebut. Inilah beberapa kisah heroik sahabat mulia Zubair bin Awam yang pantas menjadi idola bagi kita semua. Selain keberanian dan ketangkasannya, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat gemar bersedekah dan sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah, di umurnya yang ke-67 tahun, beliau pun wafat di tangan Amir bin Jurmus yang berpaham Khawarij dalam perang Jamal. Perang yang menjadi duka bagi kaum muslimin karena sebuah gelombang fitnah yang begitu besar, di mana kedua pasukan pimpinan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dan Ummul Mukminin Aisyah saling berhadapan. Yang awalnya hanya ingin berunding, tetapi karena ulah kaum munafik sehingga terjadi peperangan
yang disebut dengan Perang Jamal, sehingga membuat Ummul Mukminin terkepung, namun berhasil diselamatkan. Akan tetapi, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum syahid. Namun, para ahli sejarah menerangkan bahwa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin tidak lain adalah fitnah orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak pantaslah bagi kita mencaci maki ataupun menyalahkan para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti contoh, sebagian muslimin yang dengan beraninya menyalahkan sahabat mulia, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, ataupun sebaliknya. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyemai satu mud salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah kisah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair bin Awam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.